Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Di video kali ini kita akan meneruskan materi kita, yaitu tentang mengenal tanda-tanda i'rab. Kemarin kita sudah bahas bahwasanya tanda-tanda i'rab rafa itu ada 4. Yang pertama dhammah, kemudian wawu, kemudian alif, dan yang terakhir, yang keempat, nun. Sekarang kita akan membahas tentang tempat-tempat dhammah. Penulis kitab Al-Ajurumiyah rahimahullah mengatakan, فَأَمَّا الضَّمَّةُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلرَّفْعِ فِي 4 مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. Adapun dhammah, maka ia menjadi tanda rafa pada 4 tempat. Pada isim, yang pertama pada isim, kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim, yang keempat dan fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirnya oleh sesuatu apapun. Jadi dhammah itu menjadi tanda rafa itu berada pada 4 tempat. Yang pertama isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan jumlah 1. Contohnya rajulun, seorang laki-laki, al-qalamu, sebuah pena, al-baitu, sebuah rumah. Contoh dalam kalimat Ja'a Muhammadun. Kata Muhammadun adalah fa'il, yaitu pelaku yang dibaca rafa. Tanda rafa'nya adalah dhammah karena isim mufrad. Intinya, kalau isim mufrad ketika rafa pasti tandanya adalah dhammah. Kemudian yang kedua, jamak taksir. Taksir dalam bahasa Arab itu artinya perubahan. Jadi secara bahasa itu perubahan. Kemudian secara istilah, jamak taksir adalah jumlah 3 atau lebih yang berubah dari bentuk mufradnya. Jamak taksir bisa diketahui dari mendengarkan kalam atau perkataan orang Arab atau menghafal dari kamus. Contohnya, at-tullabu itu mufrad, jamaknya at-talibu mufradnya, at-tullabu jamaknya. Artinya seorang murid. Kemudian berubah menjadi jamak, jadi beberapa murid. At-tullabu seorang murid, maka jamaknya at-talibu adalah tullabu. At-tullabu beberapa murid. Rajulun seorang laki-laki, jamaknya adalah rijalun beberapa laki-laki. Kitabun sebuah buku, mufradnya, jamaknya adalah kutubun beberapa buku. Perubahan bentuk mufradnya itu terkadang terjadi ketika yang pertama pengurangan huruf. Contohnya kitabun menjadi kutubun. Jadi yang dikurangi hurufnya adalah alif. Sarirun, jamaknya adalah sururun. Yang dikurangi hurufnya adalah ya. Kemudian yang kedua, penambahan huruf. Contohnya qalamun menjadi aqlamun. Jadi yang ketambahan hurufnya itu pada lam.
ditambah dengan huruf alif pada lam. Dari kolamun menjadi aklamun. Kemudian selanjutnya buyutun. Buyutun itu baitun ya. Baitun. Baitun itu sebuah rumah. Kemudian berubah jamaknya menjadi buyutun. Beberapa rumah. Kalau tadi kolamun itu artinya sebuah pena atau bolpen, aklamun itu artinya beberapa bolpen. Baitun itu rumah, buyutun beberapa rumah. Jadi ada tambahan huruf wawu pada kata baitun itu setelah ya. Jadi buyutun, ketambahan huruf wawu. Kemudian yang ketiga, rojulun. Jamaknya adalah rijalun. Rojulun itu artinya seorang laki-laki. Rijalun artinya beberapa orang laki-laki. Yang ketambahan huruf yaitu pada huruf ja, jim, yang ketambahan huruf alif. Jadi rijalun. Yang ditambahi itu huruf alifnya. Kemudian lafadznya sama, hanya berubah harokatnya. Contohnya asadun menjadi usudun. Asadun itu singa. Usudun itu beberapa singa. Jadi lafadznya sama, asadun dengan usudun, cuman pada huruf sinnya itu awalnya dari fathah berubah menjadi dhammah. Jadi usudun. Jamak dari asadun. Kemudian namirun. Jamaknya adalah numirun. Sebentar saya carikan ya. Namirun itu artinya namirun. Ya, harimau ya. Namirun itu artinya harimau. Jamaknya adalah numirun. Beberapa harimau. Jadi huruf nunnya itu yang awalnya fathah berubah jadi dhammah. Itu ya. Berbeda dengan jamak muzakkar salim dan jamak muannats salim. Kedua jamak tersebut tidak berubah bentuk mufradnya, namun hanya ditambahi wawu dan nun atau ya dan nun pada akhir kata untuk jamak mudzakkar salim. Sedangkan pada jamak muannats salim hanya ditambahi alif dan ta pada mufradnya dan ta marbutohnya dibuang. Intinya kalau pada jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim itu perubahannya beraturan, sedangkan jamak taksir itu tidak beraturan maksudnya. Contohnya muslimun ditambahi wawu dan nun atau ya dan nun berubah jadi muslimuna atau muslimina. Sedangkan yang jamak muannats salim mufradnya itu dari muslimatun. Ya, muslimatun. Ditambahi alif dan ta jadi muslimatun. Jamak taksir dibaca rofa. Rofaknya adalah dhammah. Ya. Jadi intinya kembali ke jamak taksir tadi, pembahasan jamak taksir tadi. Intinya kalau ada satu kalimah isim yang berjamak taksir,
itu apabila dirofa, maka tanda rofaknya adalah dhammah. Contoh kalimatnya somal atfalu. Jadi kata al-atfalu itu fa'il karena dia pelaku, dibaca rofa, tanda rofaknya adalah dhammah. Jadi intinya jamak taksir yang beri'rab rofa ditandai dengan harokat dhammah. Kemudian yang ketiga, jamak muannas salimnya. Jamak muannas salim adalah isim yang menunjukkan lebih dari dua, yang menunjukkan wanita. Cara membuatnya adalah menambahkan di akhir isim mufrad muannas dengan alif dan ta pada akhir mufradnya yang huruf sebelumnya di fathah dan tak marbutoh dibuang. Jadi tak marbutoh itu lingkaran terus titik 2 di atas. Itu namanya tak marbutoh. Contohnya yaitu Zainabun. Ditambahi alif dan ta menjadi Zainabun. Atau bisa juga Zainabatun ya. Zainabun ditambah alif dan ta menjadi Zainabatun. Atau bisa juga berubah jadi Zainabatin. Itu tergantung konteks kalimat nanti. Talibatun ditambah alif dan ta, maka berubah menjadi talibatun. Atau bisa juga talibatin. Nah, itu semuanya tergantung sesuai dengan konteks kalimat nanti. Kedudukan kalimatnya, harokatnya akan berubah. Jadi intinya kalau isim jamak muannas salim apabila rofa maka tandanya adalah dhammah. Kenapa jamak muannas salim itu disebut salim? Karena mufradnya selamat dari perubahan ketika jamak. Ya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi jamak muannas salim yang beri'rab rafa ditandai dengan harokat dhammah. Kemudian yang keempat, fi'il mudhari yang tidak bersambung kepada sesuatu. Penulis Al-Ajrumiyah menyebutkan fi'il mudhari, bukan fi'il madi atau fi'il amr, karena keduanya selalu mabni. Akhir katanya tidak berubah alias tetap. Penulis kitab Al-Ajrumiyah menyebutkan fi'il mudhari yang tidak bersambung kepada sesuatu. Maksudnya adalah tidak bersambung dengan alif tasniyah. Contohnya yasjudani. Jadi huruf dal dal alif setelah dal dan alif itu ada nun. Alif tasniyah itu alif yang menunjukkan dua. Contohnya yasjudani. Kemudian yang kedua wawu jamaah, wawu yang menunjukkan jamak atau banyak. Contohnya yasjuduna. Kemudian yang ketiga ya muannas mukhatabah, ya muannas yang diajak bicara. Contohnya tasjudina. Domir atau kata ganti yang tergabung di dalamnya, terkandung di dalamnya yaitu anti ya. Anti tasjudina. Ya-nya itu adalah ya muannas mukhatabah. Ya perempuan yang diajak bicara. Kemudian yang keempat, nun niswah. Nun niswah itu nun yang menunjukkan perempuan juga. Contoh kalimatnya yasjudna. Hunna yasjudna. Gitu ya. Nunnya itu adalah nun niswah.
Kemudian yang kelima nun taukid, contohnya yasjudanna. Nun yang ditasdid di harokati fathah, maka itu namanya nun taukid, nun yang menunjukkan penegasan atau penguatan untuk kata itu. Jika fi'il yang tidak bersambung dengan alif tasniyah, waw jamaah, ya muannas mukhatabah, nun niswa, nun taukid, maka i'rabnya rafa dengan tanda dhamma pada akhirnya. Contoh kalimat dari fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, yaitu yadhhabu Zaidun. Zaid sedang pergi. Yadhhabu artinya sedang pergi. Itu merupakan bentuk asli dari fi'il mudhari yang belum mendapat tambahan apapun, karena tidak ada huruf tambahan di akhir dan tidak ada amil yang memengaruhinya, maka harokat akhirnya adalah dhammah. Zaidun, Zaid itu isim marfu, isim yang dibaca rafa, rafanya dengan tanda dhammah karena dia isim mufrad, karena statusnya dia sebagai fa'il atau subjek, pelaku. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.